والإكرام أنت السلام. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius, sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan masalah prokes yang saya hadapi ini. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Salam minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, anta salam minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya, tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Tamu lain datang, waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah.
Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Jangan pernah takut. Berjuang, maju terus, pantang mundur. Anda berjuang mati, Anda nggak berjuang pun mati. Anda hidup kaya mati, miskin pun mati. Anda diam tidur di rumah mati. Anda jihad bela Islam mati. Daripada Anda mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Syariman, hidup mulia dengan menjayakan Islam, dengan memerdekakan diri daripada setan. Anda mulia daripada Anda terjajah oleh setan, terjajah oleh pikiran kotor, terjajah oleh rezim zalim. Merdekalah, maka Anda akan hidup mulia. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia Saya sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Terima kasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol Bahwa negara? simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa kritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga, seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silahkan untuk. Dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden SBY, setiap tahun dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj di istana. Nggak pernah ada qorid baca Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Nggak ada, saudara. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran, saudara. Jokodok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Ayo sholat. Allah panggil, ayo sholat, ayo kembali kepada aku. Allah minta apa sih dari kita? Kita satu hari punya waktu 24 jam. Ambillah 1 jam. 1 jam, nggak usah 1 jam, 24 jam. Ambil 2 jam, sholat 5 waktu. 5 waktu ambil 2 jam, udah sama baca wiridnya. 2 jam. Masih ada 22 jam untuk urusan dunia, untuk urusan perut. Masa nggak bisa kita luangkan waktu 2 jam untuk sholat? Masa kita rakus tamat mengambil semua waktu untuk urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan? Di masjid-masjid, di surau-surau terdengar panggilan sholat. Hayya sholat, kamu yang sholat, kamu yang dagang, berhenti dulu dagangnya, ayo kembali kepada aku. Saatnya beribadah kepada aku. Kamu yang di kantor, berhenti, ayo berdiri dari depan komputernya, ayo sholat kembali kepada aku. Tetapi yang di kantor tetap di kantornya, yang di pasar tetap dengan dagangannya, yang di toko tetap dengan di tokonya. Mereka lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih rela kehilangan. Soalannya itu bermula dari Pilkada DKI. Ini jujur saya harus mengatakan. Pilkada DKI 2017. Iya, Pilkada DKI itu secara teoritis, teori apapun di dunia, Ahok harus menang. Kenapa? Didukung oleh presiden, semua partai politik besar, semua 9 naga dukung. Tapi kalah. Kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun ke masjid, turun ke musalla.
Dan di situ persoalan bermula. Konglomerat hasil survei KPK 2019 menemukan bahwa untuk menjadi seorang anggota DPR pusat di Pulau Jawa, kalau dia tokoh itu misalnya UAS, Agim, itu minimal 1 M. Kalau bukan tokoh, itu minimal 5 M sampai 20 M. Lantas, dari mana uang mereka? Maka para konglomerat datang kepada mereka. Kami akan menyelesaikan, Anda tinggal terima bersih. Apa teknik prestasinya? 2. Proyek dan undang-undang. Dan itu kita lihat. Dari 255 anggota DPR itu adalah pebisnis. Maka undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, amanah undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja itu bulat diterima. Jadi kita lihat itu bagaimana strategi. Nah, jadi tapi saya kembali kepada pokok soal. Karena soal pilkada DKI itu maka disitulah dendam. Maka kemudian dilakukan sistematisnya. Misalnya, berapa kali HRS dicoba dibunuh? Ada data-datanya. Belasan kali. Itu. Yang mencoba siapa, Pak? Ya, Anda tahulah. Anda tahulah nanti apa namanya. Di dalam buku putih itu nanti kami jelaskan. Nah, kemudian sampai akhirnya ini masuk menjadi bagian buku putih, Pak Abdullah ya? Ya. Cerita. Jadi mundur sampai ke pemilihan menurut DKI pengamatan kami itu mulai dari pemilihan gubernur DKI. Sudah itu kemudian dipersekusi, kemudian dikriminalisasi, sampai kemudian beliau harus hijrah ke Mekah. Akhir 2019, saya dengan teman-teman ketemu beliau di Mekah. Beliau perlihatkan buat kami ada dokumen dari imigrasi Arab Saudi yang mengatakan bahwa ada tekanan dari pemerintah Indonesia agar supaya HRS tidak boleh keluar dari Arab Saudi. Bahkan HRS mengatakan orang Malaysia datang ke sana minta dia untuk pindah ke Malaysia, dijamin di Malaysia. Tapi persoalannya bahwa tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa tiba-tiba kemarin itu seperti welcome datang ke Indonesia. Seperti welcome kan, tadinya tidak boleh, tiba-tiba tuh. Kemudian itu semua ada kecurigaan maksudnya dari apa namanya Pak Rizik Syihab dan juga maksudnya itu mempunyai kecurigaan ketika merasa welcome itu. Itu menurut kami. Artinya kan ada surat resmi dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah